KBR Prime, podcast for curious mind. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Dunia kopi adalah ranah spesial bagi Koji Santoso Eto. Penyandang autisme asal Jakarta ini sukses meraih sertifikat barista dan bekerja. Berbekal keahliannya, Koji tertantang untuk menciptakan ruang-ruang inklusif bagi penyandang autisme. Itu terrealisasi pada 2019 lalu dengan dibukanya Koji Genki Project. Tim Saga KBR berbincang dengan Koji dan keluarganya tentang perjalanan mereka mendirikan kafe ramah autis ini. Simak laporan bagian kedua yang dibacakan Nafisa Deana. Desing mesin giling kopi memecah keheningan di kafe Koji Genki Project. Nama saya Fadil, sekarang saya 26. Fadil, sang barista, tengah membuat espresso pesanan pengunjung. Lelaki asal Jakarta ini adalah penyandang autisme. Sejak 2020, ia bekerja di Koji, kafe ramah autis yang berlokasi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Pas begitu saya lagi cari hobi, pas saya pertama kali beli kopi, saya coba dulu, saya inspirasi gitu. Cari hobi maksudnya biar juga bisa ketemu potensi saya gitu. Pada 2019, Fadil menjadi barista magang di Koji sebelum direkrut sebagai pekerja tetap. Selama magang, ia berkesempatan mengasah kemampuan saat Koji ikut pameran atau bazar kopi. Fadil ditantang membuat beraneka macam menu. Awalnya doang yang susah tuh buat minuman yang baru. Tapi kalau udah biasain latihan sama setiap hari buat, itu pasti jadi gampang kok itu. Pas di bazar, waduh capeknya luar biasa itu. Tapi capek tapi happy. Happy-nya bisa buat minum banyak. Saban hari Fadil bekerja dari jam 11 siang sampai 6 sore. Jika kafe libur, ia menjadi barista di tempat lain. Di Koji, Fadil juga bisa menekuni hobi lain, belajar bahasa Jepang. Sebab pemilik kafe, Koji Santoso Eto dan ibunya, Yumiko, adalah keturunan Jepang dan fasih berbahasa Jepang. Mau cari hobi yang lain juga. Bukan berarti aku bosen ya, tapi maksudnya biar aku ini lebih maju lagi. Saya juga suka nonton YouTube Polyglot, jadi kayak satu orang tapi bisa beberapa bahasa gitu. Bekerja di Koji berdampak positif terhadap kondisi autisme Fadil. Ia kini lebih mampu berinteraksi dengan orang lain termasuk saat bertemu dengan orang baru. Pengelolaan emosi Fadil pun kian membaik. Iya, jadi saya dulu kayak gak suka ngomong sama orang lain. Tapi pas begitu saya coba dikit demi sedikit, akhirnya saya coba lagi dikit demi sedikit setiap hari. Akhirnya saya lawan rasa takut itu. Akhirnya saya udah syukurlah udah bisa. Kalau di luar negeri sih udah biasa perusahaan pakai anak disabilitas. Tapi di Indonesia, sementara Indonesia masih sangat terbatas ya. Ini adalah Yumiko, ibu dari pemilik Koji Genki Project. Ia mendukung anaknya mendirikan kafe yang nyaman dikunjungi orang dengan autisme. Selain itu, para baristanya juga direkrut dari sesama penyandang autisme. Ada 4 barista yang dilatih, kemudian bekerja di Koji. Kan anak-anak kan nggak selamanya sekolah, ya mereka harus mandiri dan berkarya. Niat Koji bagusnya dia mau bantu orang lain. Jadi tadinya nggak ada kerja, jadi mereka bisa kerja gitu ya. Jadi ajarin barista. Cara Koji melatih dinilai lebih mengena. Ya, mereka dari nol langsung belajar di sini. Jadi mungkin di Jakarta mungkin susah juga kali ya. Lingkungannya mau belajar kopi itu saya juga. Kalau cari-cari cuma ketemunya itu aja gitu. Tempat lain kayaknya agak sulit juga sih. Juga biayanya mahal sekali. Juga kebetulan semuanya bagus. Jadi udah berhasil semua 4 anak itu. Yumiko tak menampik ada tantangan tersendiri ketika bekerja dengan penyandang autisme. Banyak kan sih yang itu moodnya ya. Moodnya itu bagaimana dia bertahankan. Kan kadang-kadang kalau moodnya turun kan. Pernah waktu dulu di Ciburang, Jalan Ciburang, pernah tamunya minta kopi tapi nggak mau bikin gitu. Tapi kalau sekarang sih, yang barista sekarang sih semuanya baik-baik, mereka semangat terus. Keberhasilan ini membuat Yumiko semakin bersemangat menciptakan ruang-ruang berkarya bagi orang dengan autisme. Yang terbaru adalah Sunday Talent Project. Beberapa karya mereka dipajang di kafe, mulai dari kaos, tas tote, dan kalender.
Proyek itu jadi anak spesial yang punya talent dipamer di tempat umum. Jadi mereka mungkin jarang kasih lihat ke orang lain. Terus di depan orang kayak naik panggung gitu kan, mungkin ada tapi semua orang tidak dapat ya. Jadi di sini mereka inilah jadi supaya pede juga gitu. Yumiko yakin penyandang autisme mampu berkarya dan mandiri asalkan diberi kesempatan. Itu sebab inisiatif seperti Koji Genki Project mesti dikembangkan dan diperbanyak. Kalau harapan saya sih nanti mereka bisa mandiri ya. Mandiri bisa bikin kafe sendiri juga sangat senang. Juga kita mungkin bikin cabang. Kalau enak kan otomatis nanti customer-nya datang gitu. Jadi bukan hanya kasihan. Demikian Saga KBR. Saya Nafisa Deana. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta.